ha. Saya Anik Sunyahni. Saya dikenalkan di dunia sinden itu sejak saya umur 7 tahun kelas 2 SD. Itu tahun 84 ya. Itu saya belajar di lingkungan keluarga saya. Awal mula karirnya saya dikenal tahun 90-an. Jadi mulai umur tahun 84, umur 7 tahun saya udah nyinden, tapi saya mulai dikenal itu tahun 90-an, saya umur 14 tahun. Cita-cita saya betulnya tidak ingin jadi pesinden dulu itu. Inginnya saya jadi bidan, tapi entah Gusti Allah kok malah menjadikan saya biduan. Itu ya semuanya Gusti Allah yang menentukan. Hanya nyengati mendapat gelar si Ratu Kutut Manggung. Mungkin masyarakat sendiri yang menilai bahwa saya kalau mendendangkan, menyuarakan gending Kutut Manggung, bawa Kutut Manggung itu lebih punya ciri khas dari yang lain gitu. Jadi punya warna tersendiri, dan bagi penilaian masyarakat banyak saya yang terbaik. Jadinya saya dijuluki Ratu Kutut Manggung. Kenapa saya kok nggak Kanjeng Ratu kok si Ratu? Karena saya cuma wong cilik yang lihat dalam bernyanyi atau tarik suara. Tantangan terbesar saya selama menjadi sinden yaitu tadi, mau berkembang, mau mengubah gending cengkok-cengkok itu tidak mudah tantangannya. Itu pernah saya akan menjadi si Ratu Kutut Manggung itu dicemoh, dimarahin dengan senior saya. Katanya, oh Kutut Manggung kok digawe cengkok kaya ngono, rusak pakem dan sebagainya. Padahal saya bukan merusak, tapi membuat lebih baik, lebih menarik di pendengar yang mendengarkan. Nah, terus saya bisa membentuk cengkok-cengkok Kutut Manggung yang ala Anik Sunyahni. Itu sekarang kan diterima masyarakat banyak toh. Terus sinden siapa saja bisa mencengkok seperti itu dan diterima masyarakat banyak dengan senang gitu loh. Mingkar mingkureng angkara ya. Mingkar mingkureng angkara Akarana Untuk anak-anak peduli dengan pesindenan ya, saya sangat bangga, senang banget. Insya Allah semoga saja anak-anak yang peduli ke dunia pesindenan mendekatlah ke saya. Nanti akan saya arahkan, karena sinden itu tidak cuma suaranya apik, tapi kan ada cengkok-cengkok yang harus
ini cengkoknya penerapannya seperti ini seperti ini kan, ada triknya sendiri gitu loh. Jangan cuma teori-teori tok nek gawe cengkok rada wedi-wedi. Nah itu makanya saya punya cita-cita mau membuat sekolahan khusus penerapan sinden itu kan seperti itu. Zaman sekarang tuh anak muda udah jarang banget tertarik sama yang namanya kebudayaan Jawa, khususnya sinden. Dan mereka tuh malah lebih tertarik ke budaya-budaya yang berbau barat ya. Padahal sinden kan asli kebudayaan dari Indonesia. Cara saya untuk mendekatkan anak-anak supaya tertarik dalam dunia pesindenan yaitu tadi, satu, saya arahkan dengan mesem guyu, gerapiak semanak dulu, terus sedikit-sedikit saya tuangin. Alon-alon, besok meneh pelajaran meneh. Nek penyanyi kuwi ming umur 30 wis entek eranya. Engko ganti disusul lagi yang generasi-generasi. Generasi muda zaman sekarang mereka tuh bukan bermaksud meninggalkan itu, bisa jadi karena mereka mungkin kurang disodorkan itu terus menerus, karena menurut mereka belajar sinden itu susah, harus dibutuhkan suara yang khas, cengkok yang mereka tuh harus bisa meliuk-liuknya yang menghanyutkan kayak gitu. Mungkin bagi mereka seperti itu, jadi mereka memilih budaya mana yang bisa mereka terapkan yang lebih mudah. Sebenarnya kalau mereka mau itu mereka bisa belajar sinden yang lebih memuat kearifan lokal kita dan membudaya banget itu karena budaya kita sendiri. Saya ingin mendirikan sekolah sinden karena saya prihatin dengan sinden-sinden yang hanya waton mengo, tapi tidak pakai rasa. Nah itu loh. Saya ingin nanti kerjasama dengan ya kampus-kampus ya namanya, kampus yang memberi pendidikan teori-teori. Lah nanti untuk cengkok-cengkoknya, untuk mematangkan cengkok itu nanti langsung ke sekolah sunyah nih, gitu loh. Sinden itu lebih cenderung kalau dalam karawitan itu nilai estetikanya lebih cenderung ke nama Wiro Swarawati atau Waranggono, bukan seorang sinden. Karena bagi saya Waranggono itu berlatar belakang dari kata wara itu suara, anggo itu badan. Jadi suara yang dikeluarkan dari tubuh manusia yang ada di mulut itu namanya lebih cenderung ke Waranggono. Nah itu ada yang menamakan sinden itu Waranggono, ada yang menamakan Wiro Swarawati, seperti itu. Di dalam ilmu karawitan, sesuatu misi, sesuatu visi, sesuatu filosofi itu akan disampaikan dalam sebuah syair-syair. Kalau dalam karawitan namanya cakepan. Itu bisanya seorang audien tahu akan filosofi itu, makanya harus ada hadirnya seorang sinden. Makanya kalau cuma main gamelan saja, itu orang yang menonton tidak tahu, oh ini maksudnya filosofinya apa. Nah, saya itu sebetulnya ya prihatin, Mbak. Nah, gimana anak-anak sekarang mau peduli dengan kebudayaan tapi keluar itu cuma kebanyakan kecampur sari.
Jadi yang diutamakan itu cuma kuantitas, jadi kualitasnya belum urung kecekel gitu. Untuk pada era-era saat ini, perkembangan campur sari dan perkembangan karawitan itu jauh sangat berbeda. Nah, perkembangan campur sari sekarang sangat signifikan, sangat maju di dalam pasar-pasar, misalnya penjual-penjual CD, penjual kaset itu campur sari lebih laku daripada karawitan. Dikarenakan apa? Dalam campur sari itu sudah menggabungkan dari unsur musik karawitan, yang karawitan tradisi, terus dimasuki dengan gaya musik barat. Adanya instrumen drum, ada instrumen gitar, keyboard. Itu makanya perbedaannya sangat jelas dan sangat signifikan. Sebetulnya klasik-klasik itu saat-saat ini itu sebetulnya masih banyak, masih ada wayangan, masih ada ketoprak. Memang jarang diliput karena jujur aja ketika nanti dipertontonkan menjadi konsumen itu larisnya malah laris campur sari seperti itu. Sebetulnya frekuensi wayangan, frekuensi orang dalang maupun ketoprak yang berkaitan dengan karawitan itu sebetulnya masih banyak sekarang, cuma tidak ada yang meliput. Karena apa? Secara sajian untuk yang klasik saja sendiri itu mulai jam 8 selesai jam 4. Berbeda dengan campur sari mulai jam 9 jam 12 sudah selesai. Untuk menyadarkan anak-anak muda dalam menggeluti sinden maupun karawitan, bagi saya seorang praktisi sendiri juga pengajar, saya harus mempunyai metode-metode, mempunyai gagasan bagaimana karawitan itu, sindenan itu bisa diterima anak-anak muda. Misalkan saya mengambil idiom pop, mengambil idiom hip hop, tapi syairnya atau cakepannya masih menggunakan tradisi Jawa. Sekarang anak-anak muda cenderungnya kalau dengan tradisi itu mereka sudah bosen karena dianggap tradisi itu kuno, dianggap tradisi itu boseni, Jawanya boseni, juarai. Sebetulnya cuma tinggal seorang pendidiknya saja bagaimana saya harus mensikapi biar anak-anak muda itu tertarik dengan tradisi itu. Saya harus memberikan suplemen apa, sebetulnya cuma tinggal manusianya saja seperti apa. Misalnya kalau ada nasi, itu mau saya bikin nasi bakar boleh, mau saya bikin nasi tumpeng boleh, mau saya bikin apa misalnya ada yang namanya karak-karak boleh, tergantung manusianya. Karawitan tradisi itu mau saya bawa kemana toh? Mau ruang lingkupnya dengan kacamata kuda atau mau lebarkan kacamatanya. Oh, karawitan saya menggunakan kacamata pop, sinden saya bawa ke dalam kacamata rock. Sebetulnya tinggal manusianya mau menggunakan jalur yang apa, jalur klasik, jalur kontemporer, jalur modern, itu bisa dikombin. Pesan saya kepada generasi muda saat ini, janganlah meninggalkan tradisi, jangan meninggalkan klasik, karena sebetulnya tradisi dan klasik itu adalah kunci, adalah ujung tombak atau soko atau tiangnya untuk menuju keberagaman. Makanya jangan meninggalkan tradisi. Sebetulnya tradisi itu adalah sebagai kunci kita untuk memegang kebudayaan yang ada di Indonesia. Saya sebagai seniman punya sumpah jabatan atau cita-cita. Selama masyarakat masih mau menerima saya dengan kondisi apapun, saya tetap akan bersinden ria. Dan sebagai sinden profesional seperti saya, ibaratnya nek dituku larang, nek dijaluk diwenehke. Harasa